Shalom beloved people. Jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Mari kita lihat Alkitab kita dari Yudas pasal 1 ayat 20. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sekali lagi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris, ayat ini berbunyi, But ye, beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Jadi dalam bahasa Inggris, bunyinya adalah bangunlah dirimu sendiri pada imanmu yang paling suci, berdoalah dengan bahasa roh, berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri pada imanmu yang paling suci, berdoalah dalam Roh Kudus. Dari Yudas 1 ini kita melihat secara khusus firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa saat kita berdoa dalam bahasa roh, kita juga membangun diri kita sendiri dalam hal iman kita yang paling suci. Hal penting pertama yang kita perlu sadari dalam hal ini adalah bahwa saat kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang berdoa dengan perkataan yang tidak dimengerti seorang pun, termasuk diri kita sendiri. Hanya Allah yang mengerti. 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dengan menyadari perkataan firman Tuhan ini, saat kita berdoa dalam bahasa roh, kita tanpa sadar mengizinkan iman kita menjadi aktif, yaitu dengan percaya saja bahwa Roh Kudus akan membantu kita berdoa dengan doa yang tepat atas segala kebutuhan kita. Kita tanpa sadar, percaya saja sekalipun tidak memahami apa yang sedang kita katakan, kita mengucapkan sebagaimana yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita ucapkan. Dan kita berdoa mempercayai bahwa apa yang kita sedang doakan dalam bahasa roh itu akan tepat dan sesuai dengan segala kebutuhan dan segala masalah yang sedang kita hadapi. Kita mempercayai bahwa roh akan membantu kita mendoakan segala sesuatunya dengan sempurna untuk kita. Ini terjadi setiap kali kita berdoa dalam bahasa roh. Iman kita diaktifkan dan kita menaruhkan percaya kita kepada apa yang firman Tuhan katakan mengenai Roh Kudus, apa yang akan Dia lakukan bagi kita saat Dia menolong kita berdoa. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan Roma 8 ayat 26-27 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tanpa kita sadari, saat kita berdoa dalam bahasa roh, iman kita aktif dan kita menaruhkan kepercayaan kita kepada perkataan firman Tuhan bahwa Roh Kudus akan menolong kita mendoakan permohonan yang tidak mampu kita doakan sendiri, sebab kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa dan apa yang sebenarnya perlu kita doakan. Namun kita percaya saja mengucapkan apa yang tidak kita pahami itu sebagaimana diberikan oleh Roh Kudus untuk kita katakan. Sebab kita tanpa sadar mempercayai bahwa Dia sedang membantu kita dalam kelemahan dan bahwa doa syafaat yang Roh Kudus berikan untuk kita itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan berkata sesuai dengan kehendak Allah, sempurna yang dinaikkan untuk kita, anak-anak Allah ini. Setiap kali kita berdoa, iman kita dibangun, dikuatkan, dan kita semakin bertumbuh dalam kepercayaan kita akan perkataan firman Tuhan dan pelayanan doa syafaat Roh Kudus. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, sebab tidak ada satupun perkataan dari bahasa roh itu yang kita pahami, kita terus berdoa dan berdoa dalam bahasa roh. Dan yang terjadi adalah sebagaimana yang dikatakan Yudas 1 ayat 20 tadi. Itu yang kemudian terjadi, bahwa kita terus membangun diri kita sendiri di atas dasar iman kita yang paling suci dengan berdoa di dalam Roh Kudus. Iman kita terus dibangun di atas dasar yang paling suci, yaitu perkataan firman Tuhan saja. Yang kedua,
pelayanan Roh Kudus sangat penting untuk kita dapat memahami perkataan firman Tuhan. Dan pemahaman sangat berhubungan erat dengan iman kita. Kita telah mengetahui bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakannya. Akan tetapi adalah pelayanan Roh Kudus yang membawa pengertian akan firman Tuhan itu kepada kita. 2 Petrus 1 ayat 20-21 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Adalah Roh Kudus yang dapat memberikan pemahaman kepada kita mengenai apa yang Roh Kudus tuliskan lewat orang-orang pilihannya. Adalah Roh Kudus yang mengilhami mereka. Adalah Roh Kudus yang dapat memberikan pemahaman akan apa yang Dia tuliskan lewat orang-orang itu kepada kita. Karena yang mengilhami orang-orang tadi adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kuduslah yang paling tepat, paling mampu memberikan pengertian kepada kita mengenai apa yang dituliskannya lewat orang-orang pilihannya tadi. Tanpa bergantung kepada Roh Kudus, kita tidak akan dapat memahami apa yang dikatakan firman Tuhan sebenarnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, yang notabene adalah rasul-rasul, bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, mereka tidak pernah akan dapat memahami perkataan-perkataan firman-Nya. Yohanes 16 ayat 12-14 mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jika rasul-rasul saja tidak dapat menanggung atau memahami banyak hal yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka, apalagi kita, orang-orang percaya masa kini yang bukan termasuk rasul-rasul ini. Tetapi Yesus memberikan petunjuk bahwa akan ada yang datang kemudian, yaitu Roh Kudus, yang dicurahkan pada hari Pentakosta, yang dipanggil Yesus sebagai Roh kebenaran, yang akan memimpin, sekali lagi saya katakan, akan memimpin kita, baik rasul-rasul di masa lalu maupun kita di masa kini, ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Tanpa pelayanan Roh Kudus, kita tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan Tuhan kepada kita lewat firman-Nya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam ayat 7 pasal yang sama, bahwa adalah lebih berguna bagi kita kalau Yesus pergi dan Roh Kudus datang. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Roh Kudus akan mengajar kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan mengingatkan kita akan semua yang Yesus katakan. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah sebabnya pelayanan Roh Kudus sangatlah penting dalam kita memahami perkataan firman Tuhan. Tanpa pemahaman, tidak ada iman. Kisah Rasul 8 ayat 27-38 menuliskan mengenai sida-sida Ethiopia yang membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 30 dan 31 menunjukkan bahwa sida-sida itu tidak memahami apa yang dibacanya. Oleh tuntunan Roh Kudus, Filipus kemudian menjelaskan apa yang dibaca sida-sida itu kepadanya. Maka setelah mendapat penjelasan dan sida-sida itu memahami kebenaran dari apa yang dibacanya, firman Tuhan mengatakan dalam ayat 36-38 bahwa sida-sida itu sekarang percaya dengan segenap hati, ditandai dengan dia memberikan dirinya sendiri untuk dibaptis. Tanpa pemahaman, tidak ada iman. Tetapi ketika pemahaman datang, iman datang. Haleluya. Demikian juga karena itu, tanpa pemahaman yang benar, tidak ada iman yang benar. Dan percaya yang salah akan menghasilkan buah yang salah. Itu sebabnya Yesus berkata dua hal mengenai mendengarkan firman Tuhan. Lukas 8 ayat 18 mengatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Dan Markus 4 ayat 24 berkata, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Camkanlah, kata Yesus, atau perhatikanlah
apa yang kamu dengar dan bagaimana cara kamu mendengarnya. Itulah yang diingatkan Yesus. Kita perlu memastikan bahwa Roh Kudus menjadi pemimpin kita yang mengajar kita segala sesuatu ke dalam segala kebenaran. Kita perlu merendahkan diri dan meminta tuntunan Roh Kudus agar dapat memahami perkataan firman Tuhan. Saat kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang membiarkan Roh Kudus aktif melayani kita, menolong kita, dan memimpin kita. Kita mempercayai Dia untuk menolong kita dalam kelemahan kita dan mengajukan permohonan yang tepat bagi kita kepada Allah. Roh Kudus sedang memimpin kita. Itulah sebabnya mereka yang berdoa banyak dalam bahasa roh mendapati kemudian bahwa mereka lebih mudah memahami perkataan firman Tuhan yang mereka baca atau dengar. Mereka lebih sering mendapati bahwa ada pengertian-pengertian baru yang dibukakan kepada mereka. Itu adalah hasil dari pelayanan Roh Kudus yang dibiarkan aktif saat kita berdoa dalam bahasa roh. Kalau demikian, tidaklah aneh bahwa Rasul Paulus yang berdoa lebih banyak dari kamu semua, kata 1 Korintus 14 ayat 18, adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan isi Alkitab paling banyak. Dia menulis 2/3 dari Perjanjian Baru, dan itu adalah lebih banyak dari siapapun juga penulis Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Hamba Tuhan Kenneth E. Hagin yang dipakai Tuhan dalam kegerakan Pentakosta Karismatik serta firman iman yang paling prominent berdoa dalam bahasa roh hampir di setiap waktu. Rekan-rekan pelayanannya maupun anak-anaknya sendiri memberi kesaksian akan hal itu. Kita perlu membiarkan pelayanan Roh Kudus aktif di dalam kita lewat banyak berdoa dalam bahasa roh. Bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dengan terus berdoa dalam bahasa roh. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan mengajar kita akan segala sesuatu serta mengingatkan kita akan segala yang dikatakan Yesus. Pemahaman yang benar akan firman Tuhan akan menghasilkan percaya yang benar yang kemudian akan menghasilkan hasil atau buah yang benar dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan Yesus, jadilah kepadamu sebagaimana yang kamu percayai. Dalam menerima pengajaran Roh Kudus, kita tentunya memiliki orang-orang yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu kita, mereka yang ada di depan kita dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus adalah satu dan sama, maka segala pengajarannya tentunya akan sama kepada semua orang percaya. Apa yang kita terima dari Roh Kudus akan dapat dikonfirmasi oleh mereka yang sudah berjalan dengan Tuhan di depan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 mengatakan, janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Adalah kehendak Roh Kudus untuk kita menguji segala sesuatu yang kita terima. Kalau itu adalah hal yang benar dari Roh Kudus, maka hal itu akan sesuai dengan seluruh kebenaran firman Allah, dan dapat dikonfirmasi juga dengan kesaksian atau pengertian dari orang-orang percaya yang lebih dewasa dari kita. 2 Korintus 13 ayat 1 mengatakan, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Inilah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjaga kita di dalam perjalanan kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat, tetapi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sebab percaya yang salah akan menghasilkan buah yang salah, dan sebaliknya percaya yang benar akan menghasilkan hasil yang benar. Firman Tuhan berkata, untuk suatu perkara sah kita memerlukan kesaksian 2 atau 3 yang dapat mengkonfirmasi. Efesus 4 ayat 11-12 mengatakan, dan ialah, yaitu Tuhan, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa adalah lebih berguna untuk kita jika Dia pergi dan Roh Kudus datang. Sebab Roh Kuduslah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan mengajar kita akan segala hal. Dia akan memberikan pemahaman yang benar kepada kita, pemahaman yang dapat dikonfirmasi juga oleh orang-orang yang telah berjalan dengan Tuhan di depan kita, sehingga kita dapat memiliki iman yang benar, yang kemudian akan memberikan hasil atau buah yang benar dalam hidup kita. Haleluya. Jadi, berdoalah senantiasa di dalam Roh. Terus membangun dirimu sendiri dengan berdoa dalam bahasa roh, dan bangunlah dirimu sendiri atas imanmu yang paling kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mau berdoa bagi segala kebutuhan yang mungkin Anda miliki, dan juga kalau ada yang sakit, saya mau berdoa untuk Anda sekalian. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Perkataan firman Tuhan berkata bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu. Di dalam nama Yesus menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam nama Yesus.
malaikat-malaikat Tuhan pastikan bahwa semua suplai supranatural sorga ini sampai kepada tiap-tiap orang yang mendengar pemberitaan firman iman ini. Dan dalam nama Yesus, iblis angkat segala tipu muslihatmu dan hentikan segala pekerjaanmu yang berusaha mencuri dari anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sakit, sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, iblis angkat semua gejala palsu yang kalian coba tunjukkan atas tubuh anak-anak Tuhan ini, sebab ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu iblis angkat semua gejala itu dan menyingkir daripada mereka dalam nama Yesus. Aku hancurkan segala kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh atas tiap-tiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini, dan dalam nama Yesus aku perkatakan pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna, dan kesehatan ilahi yang sempurna atas tiap-tiap orang dalam nama Yesus. Amin. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curah darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi atas hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, amin.